hukum potongan rambut qaza. Qaza itu bahasa Arab qaf zain ain qaza. Kalau kita perhatikan ingin runut permasalahan-permasalahan yang ada, yang pertama yaitu pengertian dari qaza. Qaza disebutkan di dalam kitab Mukhtarus Sihah halaman 547, an yuhlaqa ra'sus sabi wa yutraka fi mawadhi'in minhu asy-sya'r mutafarriqan, yaitu kepala bayi digundul pelontos dan dibiarkan di beberapa bagian dari kepala tersebut rambut-rambut yang terpisah-pisah. Berdasarkan pengertian ini, maka qaza adalah menggundul sebagian rambut dan membiarkan sebagiannya. Lihat ada pada kata al-halq, menggundul sebagian rambut dan dibiarkan sebagian darinya dari rambut-rambut kepala. Disebutkan di dalam kitab Al-Misbahul Munir halaman 410, huwa halqu ba'dir ra'si duna ba'd, yaitu menggundul sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian yang lain. Lihat, ada juga kata-kata menggundul di dalam pengertian qaza. Kemudian Imam Al-Mardawi di dalam kitab Al-Insaf jilid 1 halaman 272, akhdhu ba'dhi ar-ra's wa tarku ba'dhihi 'ala as-sahih min al-madhhab. Wa qalahu al-Imam Ahmad wa 'alaihi jumhurul ashab, yaitu mengambil sebagian rambut kepala, memotong sebagian rambut kepala dan meninggalkan sebagian yang lain menurut yang benar dari madhab. Al-Insaf adalah madhab Al-Hambali, dan inilah yang dikatakan oleh Imam Ahmad, dan inilah pendapat kebanyakan ulama madhab Hambali. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa sebagian ahli bahasa dan bahkan kebanyakan ahli bahasa mengatakan qaza adalah menggundul sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lain pada kepala. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah membagi qaza menjadi 4 macam. Beliau mengatakan an yuhlaqa min ra'sihi mawadhi' min hahuna wa hahuna ma'khudun min taqazza'is sahab wa huwa taqattu'uhu, yaitu digundul sebagian dari sini, sebagian dari sini, ya, diambilkan dari terpisah-pisahnya awan, terpisah-pisahnya, terpotong-potongnya awan. Jadi sebagian digundul, sebagian dibiarkan. Ini yang pertama. Yang kedua, an yuhlaqa wasatuhu, yaitu digundul tengahnya, wa yutrak jawanibuhu, dan dibiarkan samping-sampingnya, digundul. Lihat selalu ada kata-kata digundul. Kama yaf'alu syamasitatin nasara, sebagaimana dilakukan oleh sebagian syamasitah. Syamasitah saya enggak paham, tetapi mungkin pemuka-pemuka agama kaum Nasrani. Ats-tsalis, yang ketiga, an yuhlaqa jawanibuhu, digundul sebagian samping rambut kepala, wa yutrak wasatuhu, dan ditinggalkan sebagiannya. Ini yang banyak sekarang. Ya, apa tuh namanya saya enggak paham. Ya, ada barbershop sini. Ya, di sampingnya di sini digundul, kemudian di sini dibiarkan. Kama yaf'aluhu katsirun minal aubash was-sufal, sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan sebagian al-aubash was-sufal. Saya juga tidak paham apa maksudnya. Ar-rabi' an yuhlaq muqaddimuhu wa yutrak muakhiruhu wa hadza kulluhu minal qaza.
Dan yang keempat adalah digundul depannya dan dibiarkan belakangnya. Ya, dibiarkan belakangnya, depannya saja digundul, dibiarkan belakang. Ini semuanya termasuk dari qaza. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah memberikan 4 pembagian ini seluruhnya kepada kata digundul. Digundul. Ya, bukan memotong menipiskan, digundul. Nah, itu poin yang pertama. Jadi qaza lebih condong kepada gundul, menggundul sebagian dan dibiarkan sebagian. Baik. Poin yang kedua adalah dalil-dalil larangan tentang qaza. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Nafi', dari bapaknya Nafi' Ibnul Harith dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qaza. Beliau melarang tentang qaza. Ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bercerita bahwa Rasulullah SAW melarang tentang qaza. Jadi bukan sabda atau perkataan langsung Rasulullah, tetapi Abdullah bin Umar bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qaza. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang tentang qaza. Kemudian Umar bin Nafi' berkata, qultu li Nafi' wa mal qaza? Aku berkata kepada Nafi'. Nafi' pembantunya Abdullah bin Umar, seorang tabi'i yang murid kedekatan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, pembantu. Yuhlaqu ba'du ra'sis sabi wa yutrak ba'dun. Digundul sebagian rambut kepala bayi dan sebagian yang lain dibiarkan. Digundul. Lihat kata-kata digundul. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a sabiyan qad huriqa ba'du sya'rihi wa turika ba'duhu fanahahum an dzalik. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat seorang bayi yang telah digundul sebagian rambutnya dan dibiarkan sebagian yang lain. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang mereka akan hal itu. Beliau bersabda, ahliquhu kullah aw itrukuhu kullah. Yang artinya gundul, kalau mau gundul seluruhnya, atau kalau mau biarkan seluruhnya. Seluruhnya berputar kepada kata apa? Gundul. Qaza seluruhnya berputar kepada kata gundul. Taib, apa hukum qaza? Yang pengertiannya sudah kita sebutkan tadi. Hukum qaza terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan makruh. Makruh artinya jika dikerjakan tidak berdosa. Itu pengertian yang simpel dari makruh. Kalau pengertian yang panjang disebutkan oleh para ulama usul fikih, yaitu manaha anhu syari' amran ghaira jazim walam yastahiq bil azabi fa'iluhu. Segala sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang tidak keras, tidak diancam dengan siksa bagi siapa yang mengerjakannya dengan sengaja secara mutlak. Ya, pengertian mudahnya makruh adalah tidak diancam dengan siksa siapa yang mengerjakannya. Tidak diancam dengan siksa siapa yang mengerjakannya. Pengertian haram, diancam dengan siksa siapa yang mengerjakannya. Nah, dan ini adalah madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Makruh. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah menukilkan di dalam kitab beliau Majmu' Syarhul Muhadzab, wa yukrahul qaza'u wa nuqilal ijma'u ala karahatihi. Yaitu dimakruhkan qaza' dan dinukilkan ijma' atas makruhnya. Dinukilkan ijma', kesepakatan, konsensus para ulama setelah kewafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam atas makruhnya qaza'. Pendapat yang kedua adalah haram. Haram tadi apa? Diancam dengan siksa bagi siapa yang mengerjakannya dengan sengaja secara mutlak. Kenapa?
Karena larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wan nahyu asluhu lit-tahrim. Dan larangan asal hukumnya menunjukkan kepada pengharaman. Oleh sebab itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menggundul seluruh rambut kepala atau meninggalkan seluruhnya. Dan wal aslu fil amril wujub. Dan asal hukum perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah untuk kewajiban. Maka dua hadis di atas menunjukkan haramnya qaza. Dua hadis di atas menunjukkan haramnya qaza. Ini ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Permasalahan selanjutnya. Ini yang sering ditanyakan. Apa hukum memendekkan sebagian dan memanjangkan sebagian? Artinya rambut ini tidak sama ukurannya. Ada yang di sini 2 cm, ada yang di sini 3 cm. Apa hukumnya? Ya, apa hukumnya? Tidak sampai kepada halq tadi, tidak sampai kepada menggundul tadi. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asal hukumnya al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal hukum segala sesuatu mubah, kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Makanya apabila sebagian kan kita kalau hendak mengambil contoh, antum buka coba. Buka. Rata. Mana yang ada rata? Hanya potong rambut lah pian. Nah, sini coba. Berdiri pian sini. Nah, perhatikan ini. Balik. Kalau Bina dapat bini pulang. Nah, ini kan pendek, ini panjang. Boleh nggak seperti ini? Jawabannya boleh. Karena dia bukan qaza, bukan gundul. Dia bukan gundul. Nah, sekarang yang jadi masalah, terkadang memang di sini terlalu tipis, pian hadap ke sana. Nah, di sini memang kadang terlalu tipis sehingga menyerupai gundul. Maka selama bukan gundul masih boleh. Paham ini? Ya, sudah gini, pian bertampai. Baik. Itu satu. Selama masih dia bukan gundul, maka dia bukan qaza. Ya, tidak mungkin selalu seperti Ustaz Farhan. Selalu imma 2 cm seluruhnya botak, ataupun 3 cm, atau dibiarkan panjang, kada berpotong sama sekali. Maka ini tidak termasuk yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah masalah, yaitu menyerupai potongan rambut, menyerupai potongan rambut orang-orang kafir. Nah, di sini masuk lain, tidak masuk ke dalam permasalahan apa? Qaza. Tidak masuk ke dalam permasalahan qaza. Yaitu masuk ke dalam menyerupakan diri dengan kebiasaan orang-orang kafir. Dan perhatikan baik-baik. Permasalahan tasyabbuh itu dinamis. Paham pen dinamis lah artinya? Dinamis itu berkembang. Berkembang. Kalau ada seorang kafir yang dia pada abad ke-15 Hijriah ini terkenal rambutnya seperti itu, kemudian orang-orang khusus dikenal dengan itu, maka kaum muslimin diharamkan untuk mengikutinya. Paham maksud saya? Ya, ada yang kekhususan khusus dari mulai dahulu memang itu kebiasaan dan kekhususan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Tidak boleh kaum muslim mengikutinya. Ada kebiasaan yang kontemporer. Orang kafir mempunyai kebiasaan khusus. Maka pada saat itu kalau dia menjadi sebuah tren, frame dari kekufuran dan kesyirikan, terutama yang berkaitan dengan akidah, ibadah, kemudian muamalah, akhlak dan adab, maka pada saat itu diharamkan kaum muslimin untuk mengikutinya. Paham ini?
Dan ini berbeda dengan permasalahan apa? Qaza' tadi. Saya paham betul bahwa beberapa bahkan para ustadz menyanggah pendapat ini. Mereka menganggap bahwasanya kalau potong rambut, ya kalau seandainya memendekkan harus dipendekkan seluruhnya. Dan harus sama. 2 senti ya seluruhnya 2 senti. Ya, 3 senti 3 senti. Tidak boleh di sini 1 senti, di sini 5 senti. Haram kata mereka, karena itu qaza'. Kita katakan itu pendapat sebagian ulama. Di antaranya yang dikatakan oleh Al-Mardawi dalam kitabnya Al-Insaf. Maka tetapi kita lebih condong kepada pendapat-pendapat dari ahli bahasa Imam Al-Qayyim rahimahullah bahwasanya qaza' lebih condong kepada halq. Karena itu muncul hadisnya yang disebutkan dalam hadis itu. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.